Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran matematika. Kita akan belajar mengenai pertidaksamaan logaritma. Sebelum membahas mengenai pertidaksamaan logaritma, kita ingat kembali grafik fungsi logaritma. Ini adalah grafik fungsi logaritma Y sama dengan log X basis A dengan A lebih dari 1. Grafik fungsi Y sama dengan log X basis A dengan A lebih dari 1 adalah monoton naik. Kalau kita lihat di sini, untuk X1 lebih kecil dari X2, maka kita bisa perhatikan bahwa nilai Y sama dengan log X1 basis A lebih kecil dari nilai Y sama dengan log X2 basis A. Sehingga X1 lebih kecil X2 jika dan hanya jika log X1 basis A lebih kecil dari log X2 basis A. Kemudian untuk grafik fungsi Y sama dengan log X basis A dengan A lebih dari 0 dan kurang dari 1. Grafik fungsi Y sama dengan log X basis A dengan A lebih dari 0 dan kurang dari 1 adalah monoton turun. Sehingga ketika X1 lebih kecil dari X2, maka nilai Y sama dengan log X1 basis A akan lebih besar dari log X2 basis A. Sehingga X1 lebih kecil X2 jika dan hanya jika log X1 basis A lebih besar dari log X2 basis A. Di penjelasan tadi, kita bisa menyimpulkan mengenai pertidaksamaan logaritma. Untuk A lebih dari 1 berlaku log Fx basis A lebih dari atau sama dengan log Gx basis A jika dan hanya jika Fx lebih dari atau sama dengan Gx. Log Fx basis A kurang dari atau sama dengan log Gx basis A jika dan hanya jika Fx kurang dari atau sama dengan Gx. Log Fx basis A lebih dari log Gx basis A jika dan hanya jika Fx lebih dari Gx. Log Fx basis A kurang dari log Gx basis A jika dan hanya jika Fx kurang dari Gx. Sedangkan untuk A lebih dari 0 dan kurang dari 1, maka berlaku log Fx basis A lebih dari atau sama dengan log Gx basis A jika dan hanya jika Fx kurang dari atau sama dengan Gx. Log Fx basis A kurang dari atau sama dengan log Gx basis A jika dan hanya jika Fx lebih dari atau sama dengan Gx. Log Fx basis A lebih dari log Gx basis A jika dan hanya jika Fx kurang dari Gx. Sedangkan log Fx basis A kurang dari log Gx basis A jika dan hanya jika Fx lebih dari Gx. Di sini kalau kita perhatikan, Fx lebih dari 0 dan Gx lebih dari 0. Ini adalah syarat dari numerus suatu logaritma. Soal yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari log 3x min 5 basis 2 ditambah log x min 2 basis 2 lebih besar dari 2. Untuk menyelesaikan pertidaksamaan ini, kita bisa gunakan sifat logaritma. Log B basis A ditambah log C basis A sama dengan log B kali C basis A. Log B pangkat N basis A sama dengan N dikali log B basis A. Sehingga kita bisa mengubah pertidaksamaannya menjadi log 3x min 5 kali x min 2 basis 2 lebih dari log 2 kuadrat basis 2. Menggunakan pertidaksamaan logaritma, kita dapatkan 3x min 5 dikali x min 2 lebih dari 4. Kemudian 3x kuadrat min 11x plus 10 lebih dari 4. Kedua ruas kita kurangin 4, kita dapatkan 3x kuadrat min 11x plus 6 lebih dari 0. Kemudian ini kita faktorkan.
kita dapatkan 3x min 2 dikali x min 3 lebih dari 0. Untuk menyelesaikan pertidaksamaan ini, kita gunakan garis bilangan. Sebelum kita buat garis bilangan, kita tentukan pembuat 0. Pembuat 0-nya adalah X sama dengan 2/3 atau X sama dengan 3 di sini. Sehingga kita dapatkan 3 buah interval. Interval untuk X kurang dari 2/3, interval untuk X lebih dari 2/3 dan kurang dari 3, dan interval untuk X lebih besar dari 3. Dari masing-masing interval ini, kita perlu cek nilainya apakah positif ataukah negatif. Kita pilih untuk X sama dengan 0. 0 ada di interval yang pertama. X sama dengan 0 kita substitusikan, sehingga kita bisa dapatkan bahwa nilainya positif. Kemudian untuk interval yang kedua, sembarang bilangan di interval kedua disubstitusikan, maka nilainya kita dapatkan negatif. Begitu juga untuk interval yang ketiga. Untuk X lebih dari 3, kita bisa substitusikan nilainya akan positif. Sehingga kita bisa dapatkan, karena yang diminta lebih dari 0 atau yang positif, maka X kurang dari 2/3 atau X lebih besar dari 3. Kemudian untuk syarat numerus, bahwa numerus harus lebih dari 0. Di sini kita lihat ada 2 buah numerus. Numerus yang pertama, 3x min 5 lebih dari 0. Sehingga X lebih dari 5/3 atau X lebih dari 1/2/3. Dalam garis bilangan kita bisa tentukan ada di sebelah sini. Kemudian untuk numerus yang kedua, X min 2 lebih dari 0. Sehingga kita dapatkan X lebih dari 2. Dalam garis bilangan kita bisa tentukan ini adalah X lebih dari 2. Nah, dari ketiga garis bilangan ini, kita tentukan mana yang memenuhi ketiga-tiganya atau irisannya. Nah, kita lihat di sini yang memenuhi ketiga-tiganya adalah X lebih besar dari 3. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan logaritma ini adalah X sedemikian sehingga X lebih besar dari 3, X elemen real. Di sini kalau kita lihat secara grafik, yang merah ini adalah grafik dari Y sama dengan log 3x min 5 basis 2 ditambah log x min 2 basis 2. Sedangkan yang biru ini adalah grafik dari Y sama dengan 2. Untuk nilai X di mana log 3x min 5 basis 2 ditambah log x min 2 basis 2 lebih dari 2, berarti grafiknya yang ini. Sehingga nilai X yang memenuhi adalah X lebih dari 3. Soal yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari log X kuadrat min 2X basis sepertiga lebih dari atau sama dengan min 1. Untuk menjawab permasalahan ini, kita bisa menggunakan sifat logaritma log B pangkat N basis A sama dengan N kali log B basis A. Sehingga ruas kanan ini kita bisa mengubah menjadi log sepertiga pangkat min 1 basis sepertiga. Sehingga log X kuadrat min 2X basis sepertiga lebih dari atau sama dengan log 3 basis sepertiga. Menggunakan pertidaksamaan logaritma, karena di sini basisnya sepertiga, maka X kuadrat min 2X kurang dari atau sama dengan 3. Sehingga X kuadrat min 2X min 3 kurang dari atau sama dengan 0. Untuk menyelesaikan pertidaksamaan ini, kita bisa faktorkan yang ruas kiri menjadi X plus 1 dikali X min 3 kurang dari atau sama dengan 0. Kemudian kita tentukan pembuat nolnya, yaitu X sama dengan min 1 dan X sama dengan 3. Dengan garis bilangan, kita bisa dapatkan ada 3 interval. Ini interval yang pertama, ini interval yang kedua, dan ini interval yang ketiga. Dari masing-masing interval, kita tentukan apakah nilainya positif atau negatif. Misalnya, kita ambil X sama dengan 0.
Kemudian kita substitusikan kepertidaksamaan. Untuk X sama dengan 0, maka hasilnya di sini adalah negatif. Kemudian untuk interval yang pertama, kita juga bisa cek X yang kurang dari min 1. Ketika disubstitusikan, maka nilainya positif. Begitu juga untuk interval yang ketiga. Ketika kita ambil X yang lebih dari 3, kemudian kita substitusikan, maka hasilnya positif. Dari garis bilangan ini, kita tahu bahwa yang diminta adalah yang kurang dari atau sama dengan 0. Sehingga daerah yang kita pilih adalah interval yang kedua. Jadi kita bisa menyimpulkan X lebih dari atau sama dengan min 1 dan kurang dari atau sama dengan 3. Untuk berikutnya syarat numerus, bahwa numerus harus lebih dari 0. Kita lihat di sini numerusnya adalah X kuadrat min 2X. Jadi X kuadrat min 2X lebih dari 0. Kita faktorkan, X kali X min 2 lebih dari 0. Sehingga kita bisa menentukan bahwa pembuat nolnya adalah X sama dengan 0 dan X sama dengan 2. Menggunakan garis bilangan, kita tentukan ada 3 buah interval. Masing-masing interval nilai X-nya kita substitusikan, sehingga kita bisa menemukan bahwa untuk interval yang pertama nilainya positif, interval yang kedua nilainya negatif, dan interval yang ketiga nilainya positif. Karena di sini yang diminta yang lebih dari 0, maka kita ambil yang positif. Jadi, X kurang dari 0 atau X lebih dari 2. Nah, dari syarat ini kita bisa melihat bahwa ada 2 buah garis bilangan. Untuk menentukan himpunan penyelesaian, kita tentukan irisan dari kedua garis bilangan itu. Nah, yang memenuhi adalah X lebih dari atau sama dengan min 1 dan kurang dari 0. Atau yang bagian sini, X lebih dari 2 dan kurang dari atau sama dengan 3. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa himpunan penyelesaiannya adalah X sedemikian sehingga X lebih dari atau sama dengan min 1 dan kurang dari 0, atau X lebih dari 2 dan kurang dari atau sama dengan 3 X elemen real. Kalau kita lihat secara grafik, di sini yang biru ini adalah grafik fungsi dari Y sama dengan log X kuadrat min 2X basis sepertiga. Sedangkan yang hijau ini adalah grafik dari Y sama dengan min 1. Untuk nilai log X kuadrat min 2X basis sepertiga lebih dari atau sama dengan min 1, berarti kalau kita lihat grafiknya tuh di sini. Ini dan juga yang di sini. Ini semua nilainya lebih dari min 1. Sehingga nilai X yang memenuhi adalah X lebih dari atau sama dengan min 1 dan kurang dari 0. Atau X lebih dari 2 dan kurang dari atau sama dengan 3. Soal yang ketiga. Tentukan himpunan penyelesaian dari log X basis 3 ditambah 2 kali log 3 basis X lebih dari atau sama dengan 3. Untuk menjawab pertidaksamaan ini, kita perlu ingat salah satu sifat logaritma, yaitu log B basis A sama dengan 1 dibagi log A basis B. Sehingga pertidaksamaan ini menjadi log X basis 3 ditambah 2 dibagi log X basis 3 lebih dari atau sama dengan 3. Dengan memisalkan log X basis 3 sama dengan P, sehingga P ditambah 2 dibagi P lebih dari atau sama dengan 3. Kedua ruas saya kurangin dengan 3, sehingga didapatkan P ditambah 2 dibagi P dikurangin 3 lebih dari atau sama dengan 0. Dengan menyamakan penyebut, kita dapatkan P kuadrat dikurangin 3P ditambah 2 dibagi P lebih dari atau sama dengan 0. Kemudian, pembilangnya bisa kita faktorkan, sehingga pertidaksamaannya menjadi P-1 dikali P-2 dibagi P lebih dari atau sama dengan 0.
Untuk menyelesaikan pertidaksamaan ini, kita bisa menggunakan garis bilangan untuk nilai P. Namun sebelumnya, kita perlu menentukan pembuat nol, baik dari pembilang maupun penyebut. Sehingga pembuat nolnya P sama dengan 0, P sama dengan 1, dan P sama dengan 2. Kita dapatkan garis bilangan yang terbagi menjadi 4 buah interval. Ini interval yang pertama untuk P kurang dari 0. Interval yang kedua, P lebih dari 0 dan kurang dari 1. Interval yang ketiga, P lebih dari 1 dan kurang dari 2. Atau interval yang keempat, untuk P lebih dari 2. Dari masing-masing interval, kita perlu cek nilainya positif atau negatif. Misalnya, kita ambil P sama dengan min 1 di interval yang pertama. P sama dengan min 1 kita substitusikan, maka akan didapatkan nilai negatif. Begitu juga untuk interval kedua, ketiga maupun keempat. Untuk nilai dari masing-masing interval kita dapatkan untuk interval kedua nilainya positif, interval ketiga nilainya negatif, dan interval keempat nilainya positif. Dalam pertidaksamaan ini yang diminta lebih dari atau sama dengan 0. Sehingga dalam garis bilangan kita pilih yang nilainya positif, yaitu P lebih dari 0 dan kurang dari atau sama dengan 1, atau P lebih dari atau sama dengan 2. Kita perlu ingat untuk 1 dan 2 di sini tergambar penuh karena boleh sama dengan 0. Sedangkan untuk yang P sama dengan 0 di sini tergambar tidak penuh. Artinya P tidak sama dengan 0. Kemudian untuk P lebih dari 0 dan kurang dari atau sama dengan 1. Kita perlu ingat tadi bahwa P sama dengan log X basis 3. Sehingga log X basis 3 lebih dari 0 dan kurang dari atau sama dengan 1. Kita selesaikan menjadi log X basis 3 lebih dari log 1 basis 3 dan kurang dari atau sama dengan log 3 basis 3. Sehingga X lebih dari 1 dan kurang dari atau sama dengan 3. Kemudian untuk P lebih dari atau sama dengan 2, maka log X basis 3 lebih dari atau sama dengan 2. Log X basis 3 lebih dari atau sama dengan log 9 basis 3. Sehingga X lebih dari atau sama dengan 9. Kemudian kita buat garis bilangan untuk nilai X. Di sini kita lihat X lebih dari 1 dan kurang dari atau sama dengan 3. Berarti intervalnya di sini. Kemudian X lebih dari atau sama dengan 9. Berarti intervalnya di sini. Kemudian kita perlu ingat lagi syarat numerus bahwa X lebih dari 0. Karena di sini numerusnya adalah X. X lebih dari 0 kita buat dalam garis bilangan. Berarti ada di sini. Kemudian dari kedua garis bilangan itu kita tentukan mana yang memenuhi kedua-duanya. Yang memenuhi kedua-duanya ini bisa kita lihat di sini maupun di sini. Sehingga X lebih besar dari 1 dan kurang dari atau sama dengan 3. Atau X lebih besar atau sama dengan 9. Jadi dari pertidaksamaan ini kita bisa menentukan himpunan penyelesaiannya adalah X sedemikian sehingga X lebih dari 1 dan kurang dari atau sama dengan 3 atau X lebih dari atau sama dengan 9. X elemen real. Kalau kita lihat secara grafik, yang merah ini adalah grafik fungsi Y sama dengan log X basis 3 ditambah 2 kali log 3 basis X. Sedangkan yang biru ini adalah garis Y sama dengan 3. Nah, untuk nilai log X basis 3 ditambah 2 kali log 3 basis X lebih dari atau sama dengan 3, berarti di grafik ini kita bisa lihat yang nilainya lebih dari sama dengan 3 itu yang ini. Dan juga yang di sini. Sehingga kita bisa menentukan nilai X-nya
yaitu X lebih dari 1 dan kurang dari sama dengan 3, atau X lebih dari atau sama dengan 9. Soal keempat, tentukan himpunan penyelesaian dari log X kuadrat min 3X min 4, basis X min 4, kurang dari 2. Untuk menjawab pertidaksamaan ini, kita lihat basisnya adalah X min 4. Jadi ada dua kemungkinan untuk nilai basis. Kemungkinan pertama, basis X min 4 lebih dari 1. Atau kemungkinan kedua, basis X min 4 lebih dari 0 dan kurang dari 1. Kita selesaikan satu persatu. Untuk basis X min 4 lebih dari 1, kita dapat X lebih dari 5. Sehingga log X kuadrat min 3X min 4 basis X min 4 kurang dari 2. Kita bisa mengubah nilai 2 yang ada di ruas kanan ini menjadi log X min 4 kuadrat basis X min 4. Menggunakan pertidaksamaan logaritma untuk yang basis lebih dari 1, maka X kuadrat min 3X min 4 kurang dari X min 4 kuadrat. Kita jabarkan yang ruas kanan, sehingga X kuadrat min 3X min 4 kurang dari X kuadrat min 8X plus 16. Kalau kita hitung, 5X kurang dari 20, sehingga X kurang dari 4. Kemudian kita tentukan untuk syarat numerus lebih dari 0. Di sini adalah numerusnya X kuadrat min 3X min 4. Sehingga X kuadrat min 3X min 4 lebih dari 0. Kita faktorkan yang ruas kiri. X plus 1 dikali X min 4 lebih dari 0. Pembuat 0 dari pertidaksamaan ini adalah X sama dengan min 1 atau X sama dengan 4. Menggunakan garis bilangan, kita tentukan ada 3 buah interval. Interval pertama, X kurang dari min 1. Interval kedua, X lebih dari min 1 dan kurang dari 4. Dan yang ketiga, X lebih dari 4. Dari masing-masing interval ini, kita pilih sembarang X, kemudian kita substitusikan ke pertidaksamaan. Misalnya kita ambil X sama dengan 0. X sama dengan 0 terletak di interval kedua. Ketika disubstitusikan X sama dengan 0 ke pertidaksamaan, maka hasilnya negatif. Jadi kita bisa menentukan bahwa di interval kedua, di sini nilainya negatif. Kemudian kita juga ambil sembarang nilai X di interval yang pertama. Kemudian kita substitusikan. Hasilnya adalah positif. Kemudian interval yang ketiga, X lebih dari 4, disubstitusikan ke pertidaksamaan, maka hasilnya juga positif. Karena yang diminta pertidaksamaan ini lebih dari 0, maka interval yang memenuhi kita ambil yang positif. Jadi X kurang dari min 1 atau X lebih dari 4. Kemudian kita perlu ingat lagi tadi syarat basis X lebih dari 5. Kita tentukan dalam interval, dalam garis bilangan, di sini X lebih dari 5. Kemudian X juga kurang dari 4. Jadi dalam garis bilangan ini X kurang dari 4. Interval yang memenuhi ketiga-tiganya, kita lihat di sini tidak ada yang memenuhi ketiga-tiganya. Jadi dalam hal ini untuk basis X min 4 lebih dari 1 tidak ada nilai X yang memenuhi. Kemudian untuk basis X min 4 lebih dari 0 dan kurang dari 1. Kita tentukan masing-masing ruas kita tambah 4 sehingga kita dapat X lebih dari 4 dan kurang dari 5. Sehingga log X kuadrat min 3X min 4 basis X min 4 kurang dari log X min 4 kuadrat basis X min 4 menggunakan pertidaksamaan logaritma X kuadrat min 3X min 4 lebih dari X min 4 kuadrat. Di sini tandanya berubah karena basisnya terletak antara 0
dengan 1. Sehingga dengan menjabarkan yang ruas kanan, kita peroleh x kuadrat min 3x min 4 lebih dari x kuadrat min 8x plus 16. Sehingga 5x lebih dari 20, x lebih dari 4. Kita tentukan untuk syarat numerus. Numerusnya x kuadrat min 3x min 4 lebih dari 0. Dengan memfaktorkan, kita peroleh x plus 1 dikali x min 4 lebih dari 0, hingga x kurang dari min 1 atau x lebih dari 4. Kemudian menggunakan garis bilangan, kita bisa menentukan untuk interval pertama, di sini nilainya positif, interval kedua nilainya negatif, interval ketiga nilainya positif, kemudian x lebih dari 4. Jadi kalau kita lihat ini adalah x lebih dari 4, dan di sini x lebih dari 4 dan kurang dari 5. Nah, dari garis bilangan ini kita bisa melihat yang memenuhi syarat ketiga-tiganya adalah x lebih dari 4 dan kurang dari 5. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan logaritma ini adalah x sedemikian sehingga lebih dari 4 dan kurang dari 5. X elemen real. Kalau kita lihat secara grafik, yang merah ini adalah grafik dari y sama dengan log x kuadrat min 3x min 4 basis x min 4. Sedangkan yang biru ini adalah y sama dengan 2. Jadi ketika nilai log x kuadrat min 3x min 4 basis x min 4 kurang dari 2, maka grafiknya yang ini. Sehingga nilai x yang memenuhi adalah x lebih dari 4 dan kurang dari 5. Soal kelima, tentukan himpunan penyelesaian dari log plus 15 basis x dikurangin 2 kali log 10 basis x ditambah 1 kurang dari 0. Karena di sini basisnya x, maka kita tentukan dua kemungkinan nilai basis, yaitu basis x lebih dari 1 atau basis x lebih dari 0 dan kurang dari 1. Untuk basis x lebih dari 1, ketidaksamaan logaritma ini bisa kita ubah menjadi log plus 15 basis x kurang dari log 10 kuadrat basis x kurang dari min 1. Menggunakan sifat logaritma, kita bisa mengubahnya menjadi log plus 15 dibagi 100 basis x kurang dari log x pangkat min 1 basis x. Karena basis x lebih dari 1, maka pertidaksamaan logaritma ini menjadi x plus 15 dibagi 100 kurang dari 1/x. Sehingga x plus 15 dibagi 100 min 1/x kurang dari 0. Dengan menyamakan penyebut, kita bisa mendapatkan x dikali x plus 15 dikurangin 100 dibagi 100x kurang dari 0. Sehingga x kuadrat plus 15x min 100 dibagi 100x kurang dari 0. Kita faktorkan untuk pembilangnya, hingga x plus 20 dikali x min 5 dibagi 100x kurang dari 0. Dari pembilang maupun penyebut, kita tentukan pembuat nolnya. Pembuat nolnya, x sama dengan min 20, x sama dengan 0, dan x sama dengan 5. Kemudian kita buat garis bilangan, sehingga kita mendapatkan ada 4 interval. Interval pertama untuk x kurang dari min 20. Interval kedua, x lebih dari min 20 dan kurang dari 0. Interval ketiga, x lebih dari 0 dan kurang dari 5. Sedangkan interval keempat, x lebih dari 5. Dari masing-masing interval, kita ambil nilai x, kemudian kita substitusikan ke pertidaksamaan. Maka kita akan peroleh, untuk interval pertama, di sini hasilnya akan negatif. Kemudian interval kedua, hasilnya akan positif. Interval ketiga, hasilnya akan negatif.
dan interval keempat hasilnya positif. Pertidaksamaan ini kurang dari 0, jadi nilainya kita ambil yang negatif. Sehingga kita bisa dapatkan X kurang dari min 20 ini, atau X lebih dari 0 dan kurang dari 5 di sini. Setelah itu kita tentukan syarat numerus. Numerusnya harus lebih dari 0, sehingga X plus 15 lebih dari 0, hingga X lebih dari min 15. Kemudian menggunakan garis bilangan kita tentukan X lebih dari min 15. Jadi di sini nih. Sedangkan untuk basis di sini X lebih dari 1. Nah, kita tentukan ini adalah X lebih dari 1. Nah, dari garis bilangan ini kita lihat yang memenuhi syarat ketiga-tiganya adalah X lebih dari 1 dan kurang dari 5. Kemudian untuk yang basisnya X lebih dari 0 dan kurang dari 1. Log X plus 15 dibagi 100 basis X kurang dari log X pangkat min 1 basis X. Sehingga X plus 15 dibagi 100 lebih dari 1/X. X plus 15 dibagi 100 dikurangin 1/X lebih dari 0. Kemudian dengan menyamakan penyebut kita dapatkan X dikali X plus 15 dikurangin 100 dibagi 100X lebih dari 0. Sehingga X kuadrat plus 15X min 100 dibagi 100X lebih dari 0. Kita faktorkan untuk pembilangnya X plus 20 dikali X min 5 dibagi 100X lebih dari 0. Dari pertidaksamaan ini kita tentukan pembuat 0, yaitu X sama dengan min 20, X sama dengan 0, atau X sama dengan 5. Jadi terdapat 4 interval. Dari masing-masing interval kita ambil nilai X, kemudian kita substitusikan ke pertidaksamaan. Sehingga kita bisa dapatkan untuk masing-masing interval ini. Untuk interval pertama nilainya negatif, interval kedua nilainya positif, interval yang ketiga nilainya negatif, dan interval keempat nilainya positif. Dari pertidaksamaan ini nilainya harus lebih dari 0, sehingga kita pilih yang nilainya positif. Di sini, yang nilainya positif X lebih dari min 20 dan kurang dari 0, atau X lebih dari 5. Kemudian untuk syarat numerus. Numerus harus lebih dari 0, sehingga X plus 15 lebih dari 0, maka X lebih dari min 15. Menggunakan garis bilangan, kita bisa tentukan X lebih dari min 15. Daerahnya di sini. Kemudian tadi basisnya X lebih dari 0 dan kurang dari 1. Sehingga kita bisa menentukan X lebih dari 0 dan kurang dari 1. Kalau kita lihat dalam garis bilangan ini, yang memenuhi ketiga-tiganya adalah tidak ada. Sehingga menurut garis bilangan ini tidak ada nilai X yang memenuhi. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan ini adalah X sedemikian sehingga X lebih dari 1 dan kurang dari 5. X elemen real. Kalau kita lihat secara grafik, yang merah ini adalah grafik Y sama dengan log X plus 15 basis X dikurangin 2 kali log 10 basis X ditambah 1. Sedangkan untuk yang biru ini adalah garis Y sama dengan 0. Sehingga untuk nilai log X plus 15 basis X dikurangin 2 kali log 10 basis X ditambah 1 kurang dari 0. Yang nilainya kurang dari 0, grafiknya ada di sini. Sehingga nilai X yang memenuhi adalah X lebih dari 1 dan kurang dari 5.
Demikian tadi pembahasan kita mengenai pertidaksamaan logaritma. Semoga bermanfaat.